Baik, selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Perkenalkan saya Desta sebagai moderator seminar sore hari ini. Sebelum seminar ini kita mulai, kita akan memberikan info terlebih dahulu kepada seluruh peserta webinar. Webinar ini diadakan secara gratis oleh perawatku.id, Klinik Go, aortaplus.id, dan Anvisena. Dengan harapan untuk berbagi ilmu dan menambah pengetahuan bagi peserta webinar. Oleh karena itu, diwajibkan kepada semua peserta untuk mengikuti sesi seminar dari awal hingga akhir. Kemudian, untuk mendapatkan sertifikat webinar, seluruh peserta diwajibkan untuk mengisi absen sebanyak 2 kali. Akan ada absen di sesi pertama setelah selesai sesi pertama dan ada di sesi kedua melalui chat box. Kemudian, di absensi yang kedua, peserta diwajibkan untuk upload screenshot tentang kegiatan yang dilakukan, dan juga untuk info terbaru dari seminar dan webinar yang ada, silahkan peserta sekalian, peserta webinar untuk follow akun perawatku.id, klinikgo.com, dan Anvisena. Kemudian, jangan khawatir juga, akan ada hadiah menarik kepada 2 orang peserta yang aktif berupa e-wallet sebesar Rp100.000 untuk 2 orang pemenang. Kemudian dan juga ada pula e-wallet sebesar Rp50.000 yang akan diberikan kepada peserta yang melakukan IG story di story-nya dan melakukan dan di-tag kepada perawatku.id, Klinik Go, dan Anvisena. Baik, jangan lupa pada peserta untuk selalu update. Oke, kemudian jangan lupa kepada semua peserta, kita infokan untuk selalu posisi unmute untuk di setiap waktu pemateri memberikan materi, dan juga kepada peserta yang lain untuk memberikan pertanyaan melalui kolom chat atau bisa di raise hand, dan juga jangan lupa untuk follow akun perawatku.id, klinikgo, dan anvisena.id. Ya, kita saksikan terlebih dahulu pemutaran video dari Klinikgo, Anvisena, dan juga perawatku.id. Hai Sobat Anvisena, apa kabarnya hari ini? Di masa pandemi ini, tentu banyak kegiatan yang dilakukan secara daring ya. Mulai dari sekolah, rapat, seminar, maupun pelatihan harus dilakukan secara online. Yang salah satunya adalah menggunakan aplikasi Zoom. Ingin mengadakan acara namun khawatir dengan mahalnya biaya lisensi Zoom? Tenang, kini Anvisena menyediakan jasa sewa room meeting Zoom dengan beberapa pilihan paket berkapasitas hingga 500 dan 1000 peserta. Mulai dari paket 1, paket 2, dan paket 3 bisa didapatkan dengan fasilitas-fasilitas yang menarik. Harga paket berlaku mulai pemesanan 15 September 2020. Yuk segera kunjungi website Anvisena. Untuk informasi lebih lanjut,
bisa hubungi nomor berikut ini. Ketika kondisi kesehatanku menurun, solusi termudah dan nyaman bagiku adalah perawatan di rumah sendiri. Semudah dan senyaman aku mengakses layanan Home Care Clinic Go dan menemukan perawat profesional dengan keahlian sesuai kebutuhanku. Semua perawat Home Care Clinic Go memiliki legalitas mulai dari surat tanda registrasi, surat izin praktek perawat, hingga berbagai keahlian sertifikasi lainnya pun telah terjamin. Caranya sangat mudah. Cukup pesan melalui Home Care Clinic Go, dan kamu akan terhubung dengan perawat di klinik, praktek mandiri, ataupun rumah sakit. Maka perawat yang tersedia dan terdekat akan mengunjungi lokasimu. Tak perlu lagi pesan kamar dengan proses yang ribet, dan tentunya hemat biaya. Karena semuanya ada di Home Care Clinic Go. Clinic Go, commitment to community. Di era digital saat ini, banyak praktisi kesehatan hebat yang bermimpi ingin membuka klinik dan praktek mandiri. Namun, banyak di antara mereka tidak tahu bagaimana cara memulainya. Tapi, sekarang ada Clinic Go, sebuah platform yang siap membantu praktisi pemula untuk membangun praktek mandiri atau klinik sendiri. Cara baru yang revolusioner untuk pembiayaan, pengembangan, dan mendigitalisasi praktek mandiri atau klinik. Karena kami adalah perusahaan teknologi yang memberikan nilai tambah dan bermanfaat bagi pelayanan kesehatan di Indonesia. Bukan hanya itu, ini juga berlaku bagi Anda yang sudah punya klinik sendiri loh. Kenapa jadi mitra Clinic Go? Pertama, mitra jago financing. Kedua, harga produk lebih murah. Ketiga, pantau aktivitas real time. Yuk bergabung bersama Clinic Go dan jadi healthpreneur di Indonesia. Clinic Go, commitment to community. Wah, seneng banget rasanya lulus dari Akademi Perawat Indonesia. Jadi dong mimpi kerja di luar negerinya? Bisa jalan-jalan ke Jepang, Arab, Australia, dan negara lainnya. Asyik kan kalau jadi kenyataan? Wujudkan impianmu sekarang di perawatku.id. Sebuah platform yang akan menghubungkan kamu dengan perusahaan maupun rumah sakit di luar negeri yang telah bekerja sama dengan perawatku.id. Daftarkan diri kamu di perawatku.id. Pilih negara tujuanmu, dan dapatkan berbagai kelebihan seperti peluang 100% diterima bekerja ke luar negeri, keuntungan gaji yang lebih besar, pengalaman sebagai perawat yang terus meningkat, serta hal menarik lainnya seperti traveling ke negara impianmu loh. Kunjungi sekarang juga di www.perawatku.id atau melalui link berikut ini. Perawatku.id, all-in-one nurse solutions. Oke, baik. Sudah tiba saatnya untuk kita mulai seminar ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae dari pemateri pertama kita dengan materi peran penting nakes, vaskes primer dalam manajemen kanker pada anak yang akan dibawakan oleh Ibu Nur Siti Novia Indah Sari. Ya, beliau lahir di Jakarta 26 Desember 1976, tempat tinggal di Kota Tangerang. Beliau menyelesaikan S1 keperawatan di tahun 2000 di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Kemudian beliau saat ini juga Halo? Ya. Beliau juga tahun 2017 beliau menyelesaikan magister keperawatan di universitas yang sama, di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, kemudian mengambil spesialis keperawatan anak dan menyelesaikannya di tahun 2018 di FIK Universitas Indonesia. Beliau sudah hampir 21 tahun berkecimpung dalam dunia kanker dan berdinas di Rumah Sakit Darmais. Saat ini beliau merupakan perawat clinical case care manager di ruang anak
Rumah Sakit Kanker Darmais. Sangat banyak pengalaman beliau mengenai keperawatan kanker anak. Banyak sekali yang kita bisa dapatkan, kita pelajari dari beliau. Jadi, tanpa banyak basa-basi lagi, kepada Ibu Nur, waktu dan tempat untuk pemateri ini kita berikan waktu 30 menit, Ibu. Kemudian kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab 15 menit. Baik, kepada Ibu Nur. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Apakah suara saya terdengar? Halo? Terdengar, Ibu? Jelas. Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat siang, rekan-rekan semua. Alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul, dapat bertemu melalui acara webinar ini. Hari ini saya mendapat kesempatan untuk menyampaikan peran penting Nakes Vaskes Primer dalam manajemen kanker pada anak. Ya, selanjutnya. Pada siang hari ini saya akan menyampaikan materi tentang peran Nakes Vaskes Primer dalam manajemen kanker pada anak dengan outline sebagai berikut adalah kanker pada anak dan manajemen kanker pada anak di masa pandemi COVID-19 serta peran Nakes Vaskes Primer dalam manajemen kanker pada anak. Selanjutnya. Dalam gambar ini kita lihat ya, waktu saya tahun 2001 saya masuk ke Darmais, ke rumah sakit dan berkecimpung di bidang onkologi. Saya sering melihat anak-anak itu baru beberapa orang anak yang terlibat di dalam rumah sakit, maksudnya yang dirawat di rumah sakit. Tapi sekarang kita bisa melihat dengan angka jumlah kenaikan pasien, bahwa pada saat ini jumlah pasien anak meningkat. Dan itu sangat membutuhkan perhatian khusus pada kita untuk memberikan asuhan keperawatan yang baik, sehingga anak-anak bisa menjadi para survivor atau menemukan kualitas hidup yang baik. Ini beberapa tahun yang lalu dan sekarang kita melihat. Berdasarkan hal itu, selanjutnya ya. Kita lihat di sini, kanker pada anak itu adalah, seperti kita ketahui, kanker itu bisa menyerang berbagai usia, baik pada anak maupun pada dewasa. Dan kanker pada anak yang menurut WHO sekitar 300 anak berusia 0 sampai 19 tahun itu menderita kanker per tahunnya. Jadi bisa kita lihat berapa usia 0 sampai 19 tahun itu anak-anak adalah anak-anak dengan masa depan sebagai generasi bangsa kita, sebagai generasi para penerus di baik negara masing-masing ataupun di negara kita. Bagaimana dengan kondisi anak dengan kanker di Indonesia? Kita lihat di 11.000 anak yang baru terdiagnosis kanker. Kira-kira di Indonesia itu memperkirakan ada 11.000 anak dengan kanker yang baru terdiagnosis dengan kanker. Dan salah satunya kanker itu adalah penyebab kematian dari 90.000 anak di Indonesia per tahunnya. Seperti kita lihat tadi gambar tadi ya, seperti pengalaman saya dulu, saya melihat bahwa baru beberapa anak yang tidak dirawat. Kemudian beberapa tahun belakang ini semakin banyak anak yang dirawat dengan kanker. Jadi betapa peningkatan kanker dengan anak itu begitu cepatnya. Ya, selanjutnya. Ya, selanjutnya. Nah, ini
gambaran kanker pada anak. Kita ketahui kanker pada anak itu berbeda dengan kanker pada dewasa. Namun paling sering ditemukan pada kanker pada anak itu adalah leukemia. Nomor 2 adalah lymphoma, tapi pada saat ini pada tahun 2000 sekitar 2001 sampai 2010 dan mulai peningkatan pada kanker pada tumor pada brain atau otak, kanker brain tumor. Ya, tapi yang paling banyak adalah leukemia. Ya, selanjutnya, bagaimana dengan gambaran pada Dharma East? Ini saya mengambil dari 2017 sampai 2018 bahwa di baik laki-laki maupun perempuan, anak laki-laki maupun anak perempuan itu banyak penderita dengan leukemia, di mana penyakit kanker darah atau leukemia ini menempati urutan pertama, walaupun baik di anak laki maupun di anak perempuan. Ya, selanjutnya. Kanker pada anak itu sendiri yang tadi saya sebutkan adalah bahwa paling banyak adalah kanker anak atau leukemia, merupakan sepertiga dari kanker yang ada pada anak di Indonesia. Dan kemudian terapi kanker itu sendiri adalah yang paling utama adalah kemoterapi untuk menjadikan mereka sebagai survivor kanker yang kemudian bisa melanjutkan kehidupan mereka di masa depan. Terapi kemoterapi itu merupakan terapi utama yang ada pada anak. Selanjutnya, ya. Nah, seperti kita ketahui bahwa kanker pada anak itu ada yang kanker yang disebut juga kanker atau tumor solid yang berbentuk pada tumor padat. Biasanya itu berada pada daerah-daerah seperti tulang atau pada daerah otot atau daerah yang jaringan padat. Sedangkan satu lagi adalah kanker dengan kanker darah atau leukemia, di mana kanker darah itu menyerang pada semua umur, baik umur dari kecil, umur dari bayi maupun usia anak-anak remaja. Ya, selanjutnya, bagaimana dengan manajemen kanker pada anak di masa pandemi COVID? Seperti kita ketahui, pada tahun 2019 kita mengalami pandemi COVID yang menyerang ke Indonesia sendiri pada awal tahun 2020, sehingga pengobatan pada kanker pada anak di rumah sakit di Indonesia itu sendiri adalah berusaha untuk bagaimana mengantisipasinya dengan keadaan kondisi pandemi yang ada di pandemi COVID di Indonesia ini, termasuk di Jakarta, termasuk di rumah sakit dan lain-lain. Ya, bagaimana caranya? Yaitu dengan tetap silakan slide selanjutnya. Sebelum kita mengenai ke kanker pada anak, kita akan mengenai kepada COVID. Kita ketahui terapi kanker pada anak itu sendiri adalah yang paling sering adalah operasi. Di mana operasi adalah pengobatan yang pertama. Tapi operasi itu sendiri dilihat sesuai dengan kondisi dari jenis kankernya, apakah dia solid tumor atau dia leukemia. Karena leukemia itu sendiri tidak mengalami operasi kecuali ada penyertanya. Bagaimana dengan bagian solid tumor yang lainnya, misalnya kanker pada jaringan tulang, jaringan lunak, yang kanker padat, itu dia melakukan operasi. Kemudian selanjutnya akan diadakan pengobatan yang selanjutnya adalah kemoterapi bila hasil dari operasi itu menyatakan PA-nya mengatakan dia kanker dengan jenis ini. Nanti akan dipilih perawatan dengan pengobatan dengan kemoterapi, di mana kemoterapi itu sendiri memberikan obat melalui vena atau melalui juga dengan oral. Ada lagi pengobatan yang lain adalah radiasi.
Radiasi operasi kemoterapi dan radiasi ini tergantung dari jenis kankernya dan kebutuhan dari penyebaran atau kebutuhan dari pengobatan karena penyebaran dari kanker itu sendiri. Slide selanjutnya. Nah, tadi kita ketahui pada tahun 2019, 2020, 2021 kita mengalami pandemi COVID. Nah, manajemen pengobatan kanker pada anak itu sendiri tetap memperhatikan penjagaan penularan COVID, di mana kita membatasi pendamping orang tua, kecuali mereka membutuhkan untuk keluar dalam keadaan kondisi seperti sesuatu, bisa dengan izin dan pemeriksaan lebih lanjut. Pendamping juga membatasi jumlah orang yang ada di ruang perawatan. Juga orang tua dan anak diwajibkan menggunakan masker, di mana mereka diharapkan tetap memakai masker karena anak-anak dengan kanker ini juga termasuk anak-anak yang imunitasnya menurun, sehingga diharapkan mereka tidak tertular dari mereka yang mungkin membawa secara tidak sengaja atau tidak diketahui membawa virus COVID itu sendiri kepada mereka yang dirawat, kepada anak-anak dengan kanker ini. Kedua adalah mencetak mencuci tangan dengan benar, di mana setiap pengunjung diharapkan untuk setiap pasien dan orang tua maupun petugasnya itu harus tetap melakukan cuci tangan dengan benar dan menjaga jarak antar sesama, dalam arti kita tidak boleh ada kerumunan di antara satu pasien dengan satu lain, dan tidak ada boleh yang bermain dan berkunjung satu orang tua berkunjung ke ruang satu lagi dan berbicara, kecuali kalau ada sesuatu yang diperlukan, dan itu dalam pemantauan. Diharapkan supaya tidak ada kerumunan di antara mereka. Ya, selanjutnya. Ya, nah, selain itu, untuk tetap memperhatikan pencegahan penularan COVID pada anak dan dengan kanker, dilakukan swab PCR pada anak sebelum perawatan dan tindakan. Dan ini dilihat dari kebutuhan dari tindakan apa, misalnya seperti operasi atau tindakan prosedur yang membutuhkan pendekatan kepada petugas dan pasien itu sendiri serta orang tua. Jadi orang tua selain itu juga dilakukan pemeriksaan COVID-19 dengan melalui swab atau dengan swab antigen. Selanjutnya. Tadi kita ketahui setelah kemoterapi setelah pengobatan kanker itu kan ada tahapannya, ada pengobatannya, baik operasi maupun kemoterapi dan juga radiasi. Pengobatan kanker itu sendiri mempunyai efek samping dari pengobatan kanker, efek samping dari adanya kanker maupun efek samping dari terapinya kanker. Apa saja sih efek samping dari pengobatan kanker itu? Yang paling kita ketahui mungkin sudah pada diketahui oleh teman-teman semua, yaitu mual, muntah, tidak nafsu makan. Kenapa mual, muntah, dan tidak nafsu makan? Karena efek dari kemoterapi ini tergantung dari obatnya ya. Karena kita ketahui obat kemoterapi itu bermacam-macam. Ada yang memiliki obat kemoterapi dengan efek mual muntah yang hebat, ataupun yang ringan ataupun yang sedang. Tapi rata-rata mempunyai efek samping mual dan muntah. Dan selain itu, dari efek dari mual muntahnya, dia akan berlanjutkan dengan tidak nafsu makan. Atau ada efek yang menyebabkan mereka tidak nafsu makan dari segi pengobatan yang lainnya. Kedua, selain itu ada efek samping yang sering adalah demam atau resiko infeksi. Ini tergantung dari kondisi pasien itu sendiri atau pasien anak dengan kondisi apa dia menyebabkan demam.
Yang selanjutnya adalah obat-obat kemoterapi atau terapi kanker itu sendiri atau kanker itu sendiri bisa menyebabkan diare atau konstipasi tergantung dari kondisi pasien itu sendiri. Ada lagi penyebab yang menyebabkan efek samping dari kanker adalah seperti nyeri. Misalnya pada kanker-kanker dengan tumor dengan kanker-kanker tulang atau kanker-kanker dengan tumor padat atau kanker padat yang sehingga menyebabkan terjadinya rasa sensasi nyeri pada anggota tubuhnya atau pada saat kondisi anak-anak menyandang apasi atau penurunan imunitas diri. Biasanya menyebabkan nyeri pada tulang-tulang atau nyeri sendi. Efek samping dari kemoterapi itu sendiri ada mucositis atau stomatitis, adapun gangguan dari daerah kebersihan mulut. Seperti yang kita lihat di sini mucositis, yaitu daerah anak-anak mengalami mulut yang terjadinya tidak nyamanan di daerah mulut. Atau efek samping lainnya yang ada pada anak-anak. Jadi selanjutnya, ini saya membuat siklus terapi anak dengan kanker atau leukemia, yaitu bahwa setiap anak dengan diagnosis kanker, dia akan mengalami berkali-kali atau perawatan berulang di rumah sakit, kemudian dia bisa pulang, tapi nanti dia akan datang lagi, kemudian dia akan pulang, dan dia akan datang lagi, kemudian sampai dia mengalami pengobatan secara komplit. Nah, dari hasil komplit tadi dievaluasi lagi, ini akan kita lihat apakah dia mengalami relapse atau mengalami pengkambuhan atau kambuh dalam kankernya, atau dia mengalami remisi atau pengurangan dari jumlah kanker dalamnya sehingga mereka bisa survive. Antara dari pengobatan diagnosis ke kanker hingga komplit ini biasanya ini perkiraan diberikan 6-6 bulan. Betapa lamanya anak dalam rumah sakit dari diagnosis ke kanker ke mengalami komplit ini. Nah, ketika mereka pulang, di sini adalah misalnya mengalami pengobatan kanker di sini, kemudian dia pulang, kemudian dia akan masuk lagi. Di antaranya ada jeda yang mungkin anak-anak alami di rumah. Di sini mungkin anak-anak akan membutuhkan perhatian khusus dari orang-orang di rumah atau rumah sakit. Kebanyakan anak-anak ini yang berobat adalah anak-anak dengan tidak hanya di Jakarta atau di sekitar rumah sakit saja, bisa jadi di daerah-daerah. Bayangkan apabila mereka pulang ke rumah dan di rumah mereka sangat jauh dari rumah sakit. Misalnya rumah sakit yang terdekat itu rumah sakit pengobatan yang pengobatan kanker yang utamanya mereka itu berada di Jakarta, sedangkan mereka ada di rumahnya misalnya di luar Jakarta. Apabila mereka tidak semua tertampung di dalam sebuah rumah singgah, karena kita tahu bahwa mereka juga ada rumah singgah, tapi tidak semuanya tertampung di rumah singgah. Ada pula yang akhirnya mereka pulang karena kondisi mereka juga ingin pulang anaknya atau memang memungkinkan untuk pulang. Tapi dari jarak yang jauh ini antara rumah sakit dengan rumahnya mereka, mungkin ada jarak yang lama antara ke rumah dengan rumah sakit. Kita ketahui mereka akan kontrol juga setiap berapa minggu atau seminggu kemudian datang lagi untuk berobat lagi, untuk mengalami pengobatan kankernya. Nah, ketika mereka pulang, disinilah peran penting dari Paskes yang kita lihat nanti akan kita bahas bagaimana mereka mungkin mendapat bantuan daripada Paskes primer. Ini ada 6 bulan. Nah, di sini kita lihat apabila mereka relapse, kemungkinan bisa dia mengalami pengobatan lagi di rumah sakit. Kemudian dia mengalami pulang lagi dari awal, bisa lagi pulang lagi sampai berapa bulan, atau ketika mereka lihat berapa kali mungkin akan dinyatakan untuk mengalami pengobatan di rumah dengan penguatan
perawatan di rumah dengan palliative care. Nah, di sini peran perawat juga, di sini ada perawat yang akan merawat anak dengan kanker di home care itu sendiri. Selanjutnya. Selanjutnya, kita ketahui bahwa rumah sakit menjadi tempat dominan untuk pemberian perawatan kanker pada anak. Tapi konsep perawatan kanker yang anak berbasis rumah semakin diperlukan dan disiapkan karena kebutuhan seperti kita tadi lihat ya, bahwa jumlah perawatan pasien kanker itu semakin tahun semakin meningkat, dan fasilitas di rumah sakit yang menyediakan pengobatan dan perawatan kanker itu tidak semuanya bisa memenuhi jumlah pasien itu sendiri, sehingga kemungkinan mereka juga harus tidak selamanya kan mereka di rumah sakit, ya mereka harus pulang, kemudian mereka harus bisa keluarga harus memandirikan. Jadi bagaimana peran penting dari keluarga untuk perawatan di rumah, sehingga konsep perawatan kanker anak berbasis rumah pun semakin dibutuhkan dan disiapkan. Ya, selanjutnya. Lalu selanjutnya ya. Nah, inilah peran penting nakes vaskes primer dalam manajemen kanker pada anak. Seperti kita ketahui pada tahun 2014 ya, BPJS atau Badan Departemen Kesehatan atau Pelayanan Kesehatan di Indonesia itu sendiri memberikan tingkatan-tingkatan, menunjukkan bahwa vaskes pertama itu siapa, vaskes kedua siapa, vaskes ketiga selanjutnya, dan Puskesmas merupakan vaskes sebagai vaskes primer dalam perawatan di perawatan pada masyarakat dan keluarga, baik individu maupun pada masyarakat. Nah, di sini peran penting mereka juga bisa kita lihat dalam manajemen kanker pada anak. Ya, selanjutnya. Ini contoh-contoh dari jurnal yang saya baca, yaitu tentang home-based pediatric cancer, bahwa pasien-pasien kanker itu bisa ada perlu kerjasama antara penderita kanker, antara caregiver-nya, family, serta klinikannya, tugas kesehatannya, keluarga, serta para pemberi asuhan kepada pasien itu sendiri. Dan ini ada promosinya berbasis di rumah. Walaupun pengobatan utama di rumah sakit, tetapi untuk selanjutnya mereka memerlukan juga peranan dari orang-orang di sekitar rumah untuk anak-anak mereka dirawat di rumah. Apa saja yang bisa dirawat di rumah nanti kita diskusikan selanjutnya. Ya, selanjutnya. Slide selanjutnya. Nah, ini peran penting vaskes primer dalam manajemen kanker. Kita lihat fasilitas kesehatan. Ya, sebelumnya silakan. Slide sebelumnya. Fasilitas kesehatan primer di Indonesia kita tahu adalah puskesmas. Kita tahu fungsi puskesmas itu adalah memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui upaya kesehatan masyarakat atau UKM dan upaya kesehatan perorangan, termasuk dalam perawatan kepada anak dengan kanker. Selanjutnya. Puskesmas juga termasuk fasilitas kesehatan tingkat pertama yang merupakan fasilitas di barisan terdepan dalam memberikan layanan kepada masyarakat dan perorangan. Jadi sebelum mereka ke rumah sakit yang tingkat selanjutnya, fasilitas selanjutnya, mereka melalui puskesmas, dan di sini bisa melakukan perawatan baik secara konseling atau perawatan sangat ingat. Nah, kita lihat selanjutnya fasilitas apa sih yang ada di puskesmas itu sendiri. Silakan di slide selanjutnya.
Nah, kita tahu nih ya, pelayanan Vaskes di puskesmas itu adalah contohnya rawat jalan tingkat pertama, di mana di sini mereka memberikan pencegahan, upaya untuk pencegahan, konsultasi dan saran untuk konsultasi pasien yang tidak rawat inap. Mereka bisa seperti poliklinik, itu mereka bisa menjadi perawatan selanjutnya. Terus rawat inap tingkat pertama yang untuk penanganan rawat jalan pertama yang disertai fasilitas rawat inap sesuai indikasi. Sehingga misalnya ada seorang pasien dengan konsultasi di poli, kemudian ternyata membutuhkan rawat inap atau dalam pemeriksaan selanjutnya memerlukan fasilitas rawat inap, mereka bisa dirawat di puskesmas ini. Dan sebagai pelayanan kesehatan, layanan yang diberikan untuk pasien dengan risiko kronis. Seperti apa sih kronisnya? Contohnya seperti diabetes tipe 2, hipertensi, dan kanker serviks. Pada anak mungkin saya belum tahu apakah sudah ada screening kesehatan di pelayanan puskesmas, tapi sepertinya bisa untuk dilakukan screening, misalnya pada tipe-tipe kanker pada anak yang seperti misalnya retinoblastoma. Ini sepertinya sudah berjalan atau belum, saya belum tahu ya tentang ini. Sepertinya sudah digalakkan untuk ada pemeriksaan screening kesehatan untuk pasien anak dengan retinoblastoma. Selanjutnya, puskesmas itu memberikan juga pelayanan ibu dan anak seperti kehamilan, persalinan, nifas, dan program keluarga serta kesehatan anak. Nah, di sini kita bisa peran nakes yang perawat di ruang puskesmas ini bisa memberikan kesehatan anak, perawatan kesehatan anak juga dengan harapan memberikan penyembuhan dengan kepada keluarga dan anak juga. Silakan slide selanjutnya. Nah, ini nakes primer dalam hal ini adalah perawat di fasilitas primer ini adalah memberikan asuhan keperawatan dengan prinsip keperawatan anak, yaitu kita ketahui ya prinsip perawatan anak adalah traumatic care serta family center care, di mana kita harus mencegah supaya anak-anak itu tidak menjadi trauma terhadap perawatan yang kita berikan atau pengobatan yang dilakukan, misalnya di rumah sakit bagaimana, di puskesmas itu bagaimana, serta menjadikan family atau keluarga sebagai pusat untuk kita memberikan edukasi untuk perawatan selanjutnya. Misalnya pasien pasien kanker dengan keluarganya, bagaimana keluarganya bisa enable atau maksudnya mampu untuk memberikan perawatan ketika mereka di rumah. Kalau misalnya efek samping dari kemoterapi itu, keluarganya bisa misalnya kalau lagi panas bagaimana, misalnya lagi diare bagaimana. Nah, itu peran dari keluarga dimampukan dengan pendampingan dari perawat itu sendiri. Jadi perawatan kanker dan anak itu adalah tugas dari perawat sebagai perawat anak sebagai perawat anak yang memberikan asuhan perawatan kanker anak dan keluarga. Dan next slide selanjutnya. Nah, saya menggambarkan konsep peran vaskes atau perawat di primer itu terhadap dalam perawatan kanker itu ya tadi. Ini rumah sakit misalnya, ini anak dengan keluarganya dari rumah mereka ketika baru terdiagnosis kanker misalnya, dia melalui puskesmas kemudian berobat ke rumah sakit, atau misalnya dia lanjut dari sini kena rujuk rumah sakit, kemudian anak itu sudah diobati di sini, sudah mendapat perawatan kanker, mereka akan pulang ke rumah, kemudian ketika di rumah ada setelah pengobatan kanker mungkin ada side effect atau ada keluhan bisa melakukan sebelum masuk ke rumah sakit, karena kemungkinan apabila tergantung dari kondisi anaknya ya, maksudnya dari kondisi ke rumahnya, misalnya terlalu jauh dari rumah bisa melakukan apabila emergensi bisa berobat ke puskesmas itu sendiri.
Dan di sini mereka bisa melihat bagaimana sih misalnya anak dengan keluhan diare, terus di sini pengobatan di rumah sakitnya terlalu jauh, misalnya untuk rumah sakit bisa digunakan puskesmas atau fasilitas kesehatan yang terdekat yang untuk penanganan yang pertama, atau dengan pasien dengan adanya penggunaan ada luka atau apa bisa dilakukan perawatan di primer apabila mereka terlalu atau mereka bisa langsung ke rumah sakit. Nah, ini ada lompatan, ada pelaluan atau yang akan dilalui di rumah sakit di puskesmas ini dari pasien dengan anak. Next, selanjutnya. Nah, ini dari siklus yang tadi saya gambarkan, nanti jadi peran perawat di vaskes primer itu adalah di sini mungkin ya, di bahwa di antara mereka pulang, anak pulang, mereka ke rumah sakit lagi, nanti pulang ke rumah sakit lagi. Nah, sebelum ini harus mungkin ada di sini yang mereka lalui, yaitu untuk izin Bu Nur 3 menit lagi. Oh ya, 3 menit lagi ya Bu. Oh ya, puskesmas ini ya. Next, selanjutnya. Nah, apa yang bisa dilakukan perawat pada vaskes primer dan perawatan kanker? Ya, silakan selanjutnya. Next, selanjutnya. Nah, ini pencegahan, misalnya efek samping dan pencegahan yang tadi. Misalnya, ya, pencegahan dari perburukan kondisi, efek samping dari mual muntah, diare. Seperti kita ketahui, anak-anak itu rentan ya untuk terjadi, kalau misalnya dia muntah, dia diare, kemungkinan akan terjadi dehidrasi. Bagaimana caranya supaya mereka tidak terjadi dehidrasi sebelum dehidrasinya, atau terjadi dehidrasi tapi tidak terjadi dehidrasi yang dehidrasi berat yang menuju kepada kondisi berisiko terjadi kondisi shock hipovolemi. Ada juga edukasi tentang kebersihan diri, lingkungan atau pencegahan infeksi seperti pencegahan DBD. Kalau anak dengan kanker dengan mengalami DBD sangat berisiko terjadi perburukan. Atau dengan COVID, supaya anak-anak tidak terjadi COVID. Karena kalau misalnya terkena COVID, anak-anak sendiri berisiko untuk terjadi perburukan. Selain itu juga menghambat dari pengobatan kanker yang utama, seperti kemoterapi tertunda atau pengobatan lainnya tertunda. Nah, di sini juga ada peningkatan kualitas hidup, di mana peran perawat di sini bisa memberikan membantu mengatasi nyeri misalnya, atau perawatan luka atau support keluarga. Kenapa? Karena apabila mereka bisa mampu memberikan perawatan luka secara holistik pada anak, maka bisa diberikan di fasilitas pertama, sehingga harapannya nanti anak-anak dengan survival kanker itu meningkat karena kondisi dari efek samping kemoterapi tidak menimbulkan perburukan yang menimbulkan kematian. Next, selanjutnya. Nah, ini contoh-contoh misalnya yang bisa dilakukan, itu misalnya ada ganti balutan yang bisa dilakukan oleh vaskes di vaskes utama, atau perawatan vaskes pena yang bisa dengan teknik steril, mungkin dengan perawatan misalnya CVC, anaknya membawa CVC ke rumah karena untuk akses kemoterapi mereka membutuhkan perawatan ini berapa hari kemudian. Berapa hari sekali harus perawatan akses pena, sampai kita tahu ya CPC itu bisa dipasang sampai 1 atau 3 bulan apabila tidak terjadi infeksi, untuk menghindari terjadinya infeksi itu sendiri. Atau anak-anak mengalami penurunan kadar darah HB, leukotriengus, atau penurunan kondisi risiko perdarahan atau anemia, maka bisa dilakukan perawatan dengan transfusi darah di vaskes primer.
Ya, selanjutnya. Nah, kayaknya sih sudah selesai deh. Nah, selanjutnya ya. Nah, ini ya bahwa untuk menjadi survivor anak, kita membutuhkan kerjasama tim di semua tingkat vaskes untuk membantu anak dari semua nakes, baik dokter, dokter anak, apoteker, perawat, dan tim kesehatan lainnya, sehingga anak bisa diharapkan bisa survive dan bisa melanjutkan pendidikan atau sekolahnya nanti atau mengejar cita-cita mereka. Ya, selanjutnya. Jadi kesimpulannya, ya, semakin meningkatnya angka kejadian kanker pada anak memerlukan perhatian dari semua tingkat fasilitas kesehatan dari tingkat primer ke tingkat selanjutnya. Dan walaupun pengobatan kanker utama berada di rumah sakit, namun perawatan berbasis rumah perlu dipertimbangkan dan peran serta nakes di vaskes primer sangat diperlukan sehingga kualitas hidup dan survival kanker anak semakin meningkat. Ya, itu dari saya. Next selanjutnya. Saya ingin berikan semangat pada teman-teman yang mungkin bekerja di vaskes primer bahwa kita don't forget kita ada semuanya you are the hero of your own story. Jadi kita adalah pahlawan bagi mereka-mereka yang membutuhkan dan kita harus bangga dengan apa yang kita sudah miliki atau kita sudah kerjakan. Ya, terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih Bu Nur buat materinya, menarik sekali. 21 tahun di onkologi, luar biasa. Banyak sekali yang kita dapat pelajari teman-teman semua, dari manajemennya bagaimana, di vaskes sebagai nakes, di vaskes primer, kita harus seperti apa. Baik, kepada peserta yang ingin bertanya, kita buka kesempatannya untuk bertanya kepada Bu Nur. Mungkin 1 atau 2 pertanyaan ya Bu. Izin untuk bertanya, nanti ada 1-2 pertanyaan. Kemudian teman-teman jangan lupa isi absen. Kita sudah share absennya ada di kolom chat. Jadi kita mohon teman-teman semua peserta webinar untuk mengisi absen terlebih dahulu. Kemudian jika ada pertanyaan bisa raise hand atau bisa di kolom chat seperti itu. Baik. Ada yang ingin bertanya? Teman-teman semua, peserta webinar? Yang raise hand juga bisa. Yang raise hand, Mbak Ramlah, bisa minta tolong admin untuk yang raise hand. Untuk diberikan kesempatan bertanya, ada beberapa. Ya, kepada Mbak Siti Nur. Ya, silakan. Izin bertanya, Bu. Ya. Mohon maaf, belum bisa ini aktifin video. Oh ya, dengan siapa? Saya Siti Nur Afia Hairunikmah dari Bekasi. Izin bertanya, di lapangan berapa persen sih Bu angka kehidupan bagi anak penderita kanker yang
yang mengalami COVID itu tapi masih survive dengan keadaannya. Terus juga saya mau tanya, jika seorang anak itu udah memulai terapi seperti kayak kemoterapi ataupun seperti kemoterapi itu apa perlu mempertimbangkan untuk menunda terapi karena COVID-19 itu tadi. Terus jika tetap dilakukan, apakah ada caring yang ketat atau screening yang ketat untuk anak tersebut? Terima kasih. Oke, baik. Ada pertanyaannya, presentasi angka kehidupan bagi penderita kanker yang terkena COVID itu berapa persentasenya, Ibu Nur? Kemudian jika pasien tersebut sudah mulai kemo, tapi kemudian di tengah perjalanan kemonya dia mengalami COVID, apa yang harus dilakukan? Apakah menunda terlebih dahulu? Apakah dijadwalkan ulang dan melanjutkan kemo berikutnya? Atau seperti apa? Begitu. Baik, Ibu, boleh dijawab terlebih dahulu? Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Mbak. Siapa namanya ya, lupa? Mbak Siti Nur. Mbak Siti Nur ya. Kembali ke nama saya ya. Iya. Kayak bagaimana dengan tadi angka atau presentasi pasien angka kehidupan ya, atau survival atau apa tadi angka kematian atau apa ya? Angka kehidupan, Ibu. Jadi angka kehidupannya. Iya, jadi angka pasien dengan kanker yang pasien dengan kanker. COVID. Ya. Pasien dengan kanker dengan COVID itu banyak ya, ada beberapa anak, tapi angka kehidupannya pun untuk berapa persennya belum ada terhitung ya. Maksudnya secara angka itu belum terlihat atau diteliti secara tepat gitu ya. Maksudnya secara kelihatan baik angka gitu ya. Tapi yang saya lihat adalah anak-anak dengan COVID dan kanker dengan COVID itu sendiri rata-rata survive, dalam arti angka kehidupannya ada gitu. Maksudnya masih bisa melalui kondisi dari COVID itu sendiri. Jadi tidak terserang karena meninggal atau mengalami kematian karena COVID, tapi bisa melalui kondisi COVID sehingga mereka tetap sembuh dari COVID dan tetap menjalani pengobatan untuk kankernya itu sendiri. Pertanyaannya, jadi angka pastinya kayaknya cuma sedikit deh untuk karena COVID meninggal karena COVID gitu. Tidak sampai 50%, cuma berapa persen. Ini baik angka yang ada di pengalaman di lapangan berdasarkan pengalaman atau pengamatan sendiri gitu ya. Kedua, untuk terapi kemoterapi, bila anak benar kalau misalnya anak dengan kanker, kemudian dia mengalami COVID, yang pastinya mereka ditunda dulu untuk pengobatan kankernya ya, karena ditakutkan kondisi pemberian kemoterapi atau pengobatan kanker itu menyebabkan anak-anak menjadi pasien atau menjadikan turun imunitasnya, karena kanker itu sendiri adalah obat yang dapat menyebabkan selanjutnya penurunan imunitas anak. Jadi leukositnya turun, trombositnya turun, HB-nya turun, dan nilai neutrofilnya juga turun. Anak menjadi tidak punya daya tahan tubuh yang baik. Kalau misalnya ada COVID itu sendiri mempengaruhi dari daya imun pasien. Tambah lagi dengan adanya kemungkinan gangguan pernapasan atau infeksi pernapasan. Nah, ini diharapkan dengan ditundanya pengobatan kanker itu dan diobatinya COVID, anak menjadi bisa melalui kondisi COVID ini, dan kemudian setelah dinyatakan sembuh dari COVID bisa melanjutkan pengobatan kanker. Memang berisiko terhadap kankernya, namun apabila kita berikan kemoterapi itu sangat tidak memungkinkan untuk kondisi anak dengan kanker. Itu jawabannya, mungkin menjawab dari pertanyaan Mbak.
Baik. Jadi sebenarnya presentasinya cukup besar ya Bu untuk angka kehidupan Ya, penderita kanker dengan walaupun mereka sempat terkena COVID, angka kehidupan mereka tuh sebenarnya juga besar. Kemudian untuk kemo memang lebih baik ditangani terlebih dahulu COVID-nya dan kemudian dilanjutkan kembali untuk program kemo yang dilakukan. Seperti itu ya Bu ya? ya. Mas Desta, tambahan Ya. lagi, ini kan kalau tadi angkanya mungkin karena angka kehidupannya baik bagus gitu ya, karena segera ditangani. Kalau misalnya gitu. Baik, kalau misalnya memang COVID-nya tidak segera ditangani, mungkin berisiko juga terjadi perburukan kondisi. Nah, makanya pencegahan COVID dari awal dan penanganan secara awal itu sangat perlu diketahui oleh para anak dan pada keluarga dan tenaga kesehatan lainnya. Baik, ya. Baik, sebenarnya berarti semakin cepat ditangani COVID-nya, semakin besar juga angka kehidupan. Seperti itu ya Bu ya? Ya. Iya, baik. Kemudian ini ada beberapa pertanyaan lagi Bu. Banyak sekali pertanyaannya. Ya, sama-sama. Ya. Mbak Ziti, ada lagi? Sudah cukup jelas? Sudah jelas. Terima kasih Mas. Baik. Ada lagi Bu, beberapa pertanyaan dari kolom chat yang masuk. Ini juga ada dari Mas Bayu. Assalamualaikum, mohon izin bertanya. Saya Bayu dari Madiun. Saya mau bertanya, bagaimana membangun sikap positif anak dengan kanker melalui orang tuanya oleh perawat di Vaskes. Karena kita tahu bahwa kanker dengan stadium akhir sifatnya paliatif. Terima kasih. Seperti itu, Bu. Membangun semangat ya. Iya. Ya, itu memang sangat pekerjaannya sangat berat. Dalam arti memang kemudian tidak gampang ya, tidak mudah untuk tenaga kesehatan apalagi perawat menangani pasien dengan kanker pada anak. Namun kita ketahui ya, seperti kita ilmu paliatif, nanti Mbak Susi akan lebih jelas lagi ya, karena paliatif itu sendiri mungkin ada tahapan-tahapannya yang apabila memang jadi tidak semua kanker itu berakhir dengan kematian, tapi tidak semua kanker itu bisa survive lagi ketika dinyatakan memang tidak untuk memindah kanker, memindah supaya anak itu semangat mungkin pasti kita memindah saling percaya dulu. Dalam arti anak itu harus percaya bahwa kita bisa memberikan yang terbaik buat dari kita untuk mereka, sehingga kita memberikan semangat pada anak sendiri itu bisa masuk gitu ya, bahwa sebenarnya kanker itu bisa sembuh. Tapi bagaimana untuk bisa sembuh? Yaitu tentunya dengan melalui tahapan-tahapan dari yang tadi, yaitu pengobatan dari mulai A sampai B sampai Z sampai semuanya ya, selama berapa, dan meyakinkan kepada mereka bahwa pengobatan kanker itu tidaklah sebentar, tapi lama. Ini juga paling susah ya, dalam arti pada anak dan orang keluarga, terutama juga keluarga, karena keluarga itu adalah support system yang pertama untuk anak. Kalau anak keluarganya bisa menangani anak, kemungkinan angka survive dari anak itu sendiri lebih baik gitu ya. Kalau keluarganya belum bisa merawat anak dengan kanker, nah itu agak sulit. Nah disinilah peran perawat yang pasti masuk dulu ya tadi ya, dan dibekali dengan pengetahuan tentang bagaimana bahwa kalau kemoterapi itu kanker itu memang agak sulit, tapi bisa dilalui dengan beberapa tahap. Harapannya sih mereka jadi semangat gitu ya. Karena kanker itu sendiri adalah penyakit yang memerlukan semangat. Iya, jadi kembali lagi ke family center care tadi ya Bu ya? Iya, betul. Kita lebatkan keluarganya bagaimana seperti itu. Baik, sepertinya sangat banyak Ibu pertanyaannya. Terima kasih buat waktunya Ibu telah berbagi dengan kami. Karena waktu juga kami juga masih ada materi berikutnya. Terima kasih buat kesempatannya berbagi dengan kami. Gitu, baik. Terima kasih banyak Bu Nur. Kita lanjutkan untuk ke pemateri yang kedua. Saat ini ada pemateri kedua yaitu Ibu Susilawati. Beliau akan menyampaikan materi mengenai pendekatan manajemen gejala dan dukungan psikososial untuk pasien paliatif anak.
di rumah. Jadi, buat teman-teman yang bertanya terkait dengan paliatif, sepertinya lebih pas ditanyakan kepada beliau, Ibu pemateri kita yang kedua ini. Beliau sangat concern di bidang paliatif. Beliau sudah izinkan saya untuk membacakan sedikit kurikulum vitae dari beliau. Beliau telah berkecimpung dalam paliatif itu lebih dari 12 tahun. Luar biasa. Kemudian untuk pendidikan, beliau tahun 98 diploma keperawatan, kemudian 2003 Bachelor Degree of Public Health and Prof. Dr. Hamka Muhammadiyah University Jakarta. And also di 2018 beliau mengambil Master of Public Health di universitas yang sama. Kemudian beliau juga punya pengalaman yang luar biasa dari tahun 2009 hingga 2013. Beliau mengikuti training of the trainee palliative care di Singapore International Foundation. Kemudian juga beliau di 2019 mengikuti fellowship and palliative care program Institute of Palliative Medicine Kerala, India. Seperti itu. Dan saat ini beliau masih aktif sebagai salah satu palliative nurse program coordinator, community home-based program, dan Rachel House Children Palliative Care Indonesia. Dan juga saat ini beliau adalah Head of Public Health Bachelor Degree Study Program and Lecture Study Program of Public Health in Banten School Health of Science, PSD City di Tangerang. Wow, luar biasa pengalamannya beliau. Mari kita sambut bersama Ibu Susi. Ya, Ibu. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam, Ibu. Ibu, kita menunggu untuk materinya yang luar biasa dari Ibu. Sangat berpengalaman di bidangnya. Ya, dengan tidak menunda waktu lagi, Ibu, silahkan kita persilahkan Ibu memaparkan materinya selama 30 menit untuk materi dan nanti kita lanjutkan untuk sesi tanya jawabnya. Seperti itu. Baik. Terima kasih Ibu Susi. Terima Silakan. kasih. Izin share screen-nya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Ibu. Jelas. Terdengar jelas. Baik, alhamdulillah. Ya. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih banyak sebelumnya kepada seluruh panitia ya yang sudah memberikan kesempatan untuk saya bisa sharing, bisa berbagi ya, dan insya Allah mungkin ini menjadi satu motivasi ya, satu spirit juga untuk teman-teman perawat. Dan alhamdulillah memang saya masih berkecimpung di dunia paliatif di kanker anak maupun kanker dewasa sampai saat ini. Dan saat ini saya berkegiatan untuk pelayanan paliatif di Yayasan Kanker Indonesia Pusat. Kebetulan di klinik utamanya yang berada di Lebak Bulus, kami ada rawat inap, paliatif rawat inap, dan juga paliatif home care, gitu, baik untuk anak-anak maupun untuk dewasa. Nah, namun sebelumnya memang tadi betul sekali pengalaman lebih banyak di anak, karena sebelumnya adalah di Rachel House Foundation, paliatif kan Rachel House di Jakarta ya, untuk Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini, mohon izin saya sharing terkait dengan bagaimana melakukan pendekatan manajemen gejala dan juga dukungan psikososial untuk pasien-pasien paliatif anak yang berada di rumah, gitu ya. Jadi mungkin untuk teman-teman yang berkegiatan di rumah sakit, apa yang harus disiapkan, yang memang berkegiatan di masyarakat atau home care, apa juga yang harus dilakukan ya. Saya bisa sedikit sharing di sini. Kita akan berbicara tentang apa itu asuhan paliatif anak, kemudian bagaimana pendekatan manajemen gejalanya, dan juga manajemen gejala pada penyakit terminal apa saja yang biasa ditemuin di anak, sehingga kita mengetahui beberapa tantangan dan juga mungkin apa yang harus dilakukan gitu. Dan yang tak kalah pentingnya adalah dukungan psikososial, karena ini biasanya paling
banyak sekali isu dan tantangannya. Bagaimana sih kita mempersiapkan pasien dan juga keluarga ya untuk menghadapi hari-hari akhirnya ya, baik untuk pasien anaknya maupun untuk keluarganya, karena ini tidak mudah gitu ya. Perlu diperlukan satu skill tersendiri ya, artinya bagaimana kita bisa menghadapi hal-hal yang mungkin di luar prediksi kita nanti ya. Nah, mulai dari siapa yang membutuhkan asuhan paliatif anak ya, kita berbicara untuk paliatif anak itu siapa sih, pasien-pasien seperti apa atau penyakit-penyakit apa yang membutuhkan asuhan paliatif atau perawatan paliatif ya. Di sini ada salah satu sumber memang yang saya ambil dari salah satu rumah sakit di USA, dari rumah sakit Cincinnati Children's Hospital, bahwa memang paling banyak itu adalah ternyata dari bersumber dari congenital anomali ya, beberapa kelainan ya yang dibawa sejak lahir. Untuk cancer sendiri atau untuk misalnya penyakit-penyakit yang lainnya gitu ya, ada beberapa presentasi yang diperlihatkan ya, yang artinya mungkin kita bisa lihat untuk kanker anak sendiri itu 5,69% ya persentasenya, dan untuk HIV/AIDS atau HIV/AIDS itu 10,23%. Nah, untuk di Jakarta sendiri kita mulai memang dari kanker ya, dan Rachel House sendiri sebenarnya kemarin dimulai dari 2 kasus ini, yaitu HIV/AIDS dan juga kanker pada anak ya, dan juga HIV-nya itu yang berasal dari atau yang ditularkan dari orang tuanya gitu. Untuk beberapa kategori penyakit yang lain ternyata di Indonesia juga sudah lumayan banyak kebutuhan ya yang memerlukan perawatan atau asuhan paliatif ya. Jadi artinya mungkin tidak hanya dari kita melihatnya untuk yang cancer, yang non-cancer juga itu adalah angkanya sekarang semakin kesini adalah semakin meningkat ya. Kemudian ini juga bagian dari salah satu gambaran ya, berapa presentasi anak-anak yang membutuhkan asuhan paliatif ya, baik itu HIV/AIDS atau cancer atau beberapa penyakit progresif non malignan yang lainnya ya. Bisa dilihat bahwa artinya ternyata ya untuk kebutuhan asuhan paliatif pada anak ini tidak hanya tergambar kebutuhannya adalah untuk yang cancer seperti itu ya. Nah, ini ada definisi paliatif menurut WHO. Apa sih poin pentingnya yang harus kita lihat ya dalam memberikan pelayanan paliatif pada anak ya. Yang pertama adalah paliatif pada anak itu adalah merupakan suatu aktif total care ya. Jadi suatu perawatan yang aktif, suatu perawatan yang secara total, yang menyeluruh ya, baik itu body, mind, spirit, dan juga mungkin dukungan ya untuk keluarga. Karena di paliatif anak itu adalah anak sama keluarga itu adalah satu paket gitu. Nah, kapan paliatif ini mulai diberikan? Dari mulai diagnosa ditegakkan gitu ya, sampai anak itu mendapatkan perawatan yang memang diarahkan untuk treatmentnya ataupun tidak gitu. Jadi ini mulai diagnosa ditegakkan sampai kepada anak itu mendapatkan perawatan atau pengobatan ya, sampai kepada anak itu mengalami penurunan atau bahkan anak itu meninggal, dan setelah meninggal pun asuhan paliatif ini tetap diberikan kepada keluarganya gitu ya. Kemudian peran dari health provider sendiri seperti apa, fungsinya apa gitu ya. Di sini adalah untuk paliatif anak ditekankan kepada untuk mengevaluasi dan mengurangi semua keluhan, semua gejala, baik itu fisik, psikososial ya, ataupun misalnya spiritualnya, semua di situ adalah bagian dari peran ya fasilitas kesehatan, bagaimana kita bisa mengevaluasi dan juga mengurangi penderitaan dari beberapa aspek tersebut ya. Cara kerjanya seperti apa ya? Untuk konsep asuhan paliatif secara umum itu kerjanya adalah pendekatan multidisiplin, yang dimana keluarga menjadi salah satu aspek atau salah satu mitra yang harus dilibatkan ya, dan juga terutama karena konsepnya adalah yang kita kembangkan tidak hanya di rumah sakit, itu juga di komunitas atau di masyarakat. Yang kita kembangkan adalah memberdayakan sumber daya yang
ada di masyarakat ya. Siapapun itu, karena kerjanya adalah melakukan melalui pendekatan multidisiplin, kita bisa melibatkan beberapa sumber daya yang ada di masyarakat. Walaupun terbatas, itu bisa sukses, itu bisa berjalan gitu ya, bisa diajak kerjasama untuk kita bisa memberikan pelayanan asuhan paliatif ini pada anak gitu ya. Nah, kemudian siapa saja di sini yang berhak atau yang berwenang memberikan asuhan paliatif pada anak ya. Jadi tidak hanya di fasilitas kesehatan tingkat pertama atau kedua atau di rumah sakit ya. Ternyata mungkin tadi udah disampaikan oleh Bu Nur ya, fasilitas pelayanan primer atau puskesmas itu juga bisa memberikan pelayanan asuhan paliatif ya, atau bahkan mungkin di rumah. Dengan cara seperti apa? Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Nah, jadi tujuan atau intervensinya yang paling utama dari paliatif ini adalah mengurangi penderitaan ya, untuk meningkatkan kualitas hidup pada pasien dan juga pada keluarganya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menangani gejalanya, memberikan dukungan psikososialnya, memberikan dukungan emosionalnya. Nah, ini yang paling penting karena beberapa isu yang ditemukan di lapangan pada saat kita menangani pasien di rumah gitu ya, menjadi sangat crowded, menjadi sangat krusial ya. Untuk beberapa gejala yang sulit untuk ditangani itu kita bisa bekerja sama dan kita tidak bisa bekerja secara sendiri gitu ya. Nah, ini mengingatkan bahwa model asuhan paliatif itu bisa di rumah sakit, bisa berupa rawat jalan dan rawat inap. Kemudian di puskesmas juga ya, ada rawat jalan, ada kunjungan rumah atau home visit. Nah, ini juga di Jakarta sudah mulai dilakukan untuk puskesmas. Kemudian di komunitas itu di masyarakat, artinya bisa bersifat untuk pelayanan home care ya. Dan ini dilakukan oleh beberapa lembaga penyedia home care, anak maupun dewasa gitu ya, baik dari klinik, baik dari NGO atau mungkin nih dari perawatku mungkin bisa, atau dari klinik juga bisa ya, atau dari penyedia lembaga perawatan home care lainnya, itu bisa sebenarnya gitu ya. Dan yang paling terakhir yang asuhan paliatif itu bisa dilakukan di rumah pasien gitu ya. Dan siapa yang bisa melakukan di rumah pasien, siapa aja, dan itu sebenarnya tadi konsepnya tetap multidisiplin, siapapun bisa melakukan dan artinya bisa melibatkan pihak manapun gitu ya, seperti itu. Nah, ini ada satu kasus yang saya coba angkat supaya Bapak Ibu dan juga teman-teman semua ada gambaran ya. Jadi ada seorang anak laki-laki 10 tahun dengan kanker osteosarkoma ya, kanker tulang yang sedang kemoterapi. Ia memiliki 2 saudara kandung, perempuan 13 tahun dan laki-laki 16 tahun. Dokter onkologi itu merasa bahwa kemoterapinya sudah gagal. Kecil kemungkinan pasien ini bertahan hidup lebih dari 6 bulan. Jadi sudah diprediksikan kehidupannya tidak akan lebih dari 6 bulan ya. Dia tidak mengetahui kondisinya saat ini ya. Dia baru 10 tahun, tetapi dia merasa bahwa kondisinya itu memburuk ya, terus memburuk. Orang tua pasien juga sudah diinformasikan bahwa terkait kondisi pasien saat ini, yang mana kemoterapi gagal, kemudian prognosisnya juga mungkin di bawah 6 bulan gitu ya. Nah, apalagi dibarengi dengan beberapa gejala, dia ada tumor, ada luka tumor ya, yang bau, kemudian dia ada nyeri, dia ada juga cemas yang setiap saat mengganggu. Nah, kira-kira kalau teman-teman atau Bapak Ibu dihadapkan dengan masalah yang sangat krusial saat seperti ini, itu bagaimana cara mengatasinya? Ya, apa yang harus diprioritaskan terlebih dahulu gitu. Kita sebagai seorang perawat tentunya memberikan pelayanan secara holistik ya, secara komprehensif. Namun ada beberapa yang memang mungkin kita bisa prioritaskan terlebih dahulu gitu ya. Nah, sebelum kembali ke kasus, mengingatkan peran tim paliatif di rumah sakit dalam melakukan pengkajian pasien itu apa aja ya. Jadi sebelum pasien itu tadi dipulangkan, teman-teman di rumah sakit mesti harus menentukan tujuan perawatannya apa, goal of care-nya apa sebelum pasien itu dipulangkan gitu ya. Nah, sesuai dengan keluhan atau tanda gejala yang ada. Kemudian diperlukannya diskusi advance care planning. Nah, ini kalau di paliatif sudah pada tahap komunikasi yang advance ya. Artinya ada beberapa skill tertentu yang harus diperdalam.
bagaimana seorang perawat paliatif ini memahami dan menguasai teknik skill komunikasi terkait dengan advanced care planning ya. Artinya bagaimana seorang perawat bisa memfasilitasi apa harapan pasien, apa maunya pasien jika meninggal, mau meninggal di mana, apa yang belum selesai gitu ya. Takutnya ada beberapa unfinished business yang belum terselesaikan gitu kan, itu bisa dibantu difasilitasi. Dan itu tidak mudah memang ya. Teman-teman ini bisa belajar ya, karena ini terkait lebih kepada skill communication ya. Kemudian memastikan jika mau lanjut di perawatan di rumah sakit, apakah di rumah sakit tadi memadai, tempat tidurnya memadai gitu ya. Nah, kalau misalnya tidak memadai, apakah pasien memungkinkan untuk dipulangkan ke rumah gitu ya? Apa yang harus dipersiapkan di rumah? Nah, di sini juga teman-teman rumah sakit sebaiknya gitu ya mempunyai koneksi dengan lembaga penyedia layanan paliatif di komunitas, baik itu yang rawat inap, baik itu yang home care atau sumber daya masyarakat yang lainnya, penyedia perawatan sementara atau rumah singgah atau yang lainnya ya, seperti mungkin teman-teman dari perawatku.id, dari Klinik Go, atau dari Yayasan Kanker Indonesia sendiri memang menyediakan ada rawat inap, ada home care-nya gitu ya. Dan kalau YKI sendiri itu kan berbasis lokal ya, berbasis daerah, biasanya dikelola oleh Pemda setempat. Misalnya YKI DKI berarti dikelola oleh pemerintah DKI. Kemudian ada YKI Jabar dikelola oleh Jabar. Nah, seperti itu. Nah, itu juga mungkin menjadi salah satu link ya, salah satu informasi sumber link kemana sih pasien ini harus dilinkkan untuk perawatan di rumahnya gitu ya. Kemudian pastikan juga mempunyai koneksi dengan tim medical social worker, pekerja sosial masyarakat, kader paliatif, tim kesehatan, tim tenaga kesehatan paliatif lainnya yang ada di puskesmas gitu ya. Kalau misalnya ini sudah tersosialisasikan semua, medical social worker sudah tersosialisasi tentang paliatif, pekerja sosial masyarakat juga sudah, kader paliatifnya sudah ada gitu ya. Tim tenaga kesehatan yang ada di puskesmas juga sudah misalnya sudah terlatih, apalagi ini akan lebih mudah untuk kita bisa mempersiapkan pasien pulang ke rumah gitu ya. Nah, ini bagian dari salah satu peran sebenarnya teman-teman di rumah sakit, bagaimana menyiapkan link-link yang ada di komunitas dan supaya pasien itu tetap terjaga kualitas hidupnya, karena kita tahu pasien paliatif yang akan dipulangkan itu mungkin prognosisnya tidak lama gitu ya, seperti tadi kembali ke ke kasus yang tadi, pasien di rumah sakit diskusikan tentang advanced care planning-nya ya, tentang perawatan berkelanjutan. Artinya itu ACP itu adalah perawatan berkelanjutannya seperti apa, siapa yang akan menghandle di rumah ya, untuk semua gejalanya, untuk semua isu psikososialnya, untuk semua isu spiritualnya. Nah, ini menjadi bagian diskusi dari tim paliatif yang ada di rumah sakit gitu ya. Nah, kemudian jika pasien sudah siap semua, pasien di rumah, kadang di rumah pun tidak dapat memperoleh keputusan apapun gitu ya. Karena mungkin perawatnya juga tidak 24 jam gitu ya. Kemudian mau bertanya atau telepon ke siapa ketika ada gejala yang emergensi atau kegawat daruratan itu harus ke siapa. Nah, semuanya itu memang harus dipersiapkan gitu ya. Jadi terkadang di rumah pun itu tidak dapat memperoleh keputusan apapun gitu ya. Nah, perjalanannya dimulai nih, si pasien tadi, anak yang 10 tahun itu penyakitnya mulai memburuk. Ya kan, dia mulai ada nyerinya sangat hebat, dia mungkin ada sesek ya, kemudian dia lukanya juga tidak tertangani ya, akhirnya sampai tercetus anak itu, saya tidak mau pergi lagi ke rumah sakit ya, saya tidak ingin lagi pergi di rumah sakit, saya maunya di rumah, saya capek gitu. Apa yang dilakukan oleh perawat paliatif di rumah gitu ya, apa yang sebaiknya dikaji lebih secara komprehensif dan juga secara holistik, itu adalah teman-teman mesti mengacu kepada impeccable assessment ya. Di dalam asuhan paliatif itu ada 4 aspek ya yang harus dikaji ya. Fisikalnya berarti terkait dengan keluhan fisiknya, tadi ada nyeri, tanganin dulu nyerinya gitu ya. Kemudian tadi ada luka yang bau, yang luka
kanker ya yang sangat luar biasa. Berarti itu dulu ditangani ya supaya benar-benar kualitas hidup dari sisi fisikal bisa ditangani dulu terlebih dahulu. Kemudian dari nursing, dari keperawatannya, apa di situ yang perlu dikaji? Teman-teman justru mungkin lebih paham ya dari sisi keperawatan ya. Artinya orally gitu misalnya. Contoh simpelnya ya, kebersihan mulut, bowel, bladder, skin gitu ya. Nah, itu adalah bagian dari skupnya nursing ya. Bagaimana teman-teman mengkaji tentang oralnya, bagaimana teman-teman mengkaji tentang kulit ya, atau kulit itu berarti termasuk juga ke luka. Bagaimana teman-teman mengkaji bowel sama bladder BAK atau BAB-nya ya. Biasanya itu keluhannya sudah lumayan cukup besar. Karena apa? Biasanya pasien-pasien paliatif yang dengan gejala nyeri yang cukup tinggi itu biasanya sudah konsumsi terapi pain management dalam tingkat tinggi ya, misalnya morfin immediate release yang oral atau morfin MST yang oral itu yang bisa dibawa ke rumah, itu adalah salah satu impact-nya, dampak efek sampingnya adalah konstipasi. Jadi apa yang harus dilakukan di situ gitu ya. Kemudian dari sisi fungsional ya, fungsional mobilitasnya tergantung atau tidak, dan juga sisi psikososialnya. Jadi 4 aspek ini adalah yang dijadikan acuan teman-teman perawat paliatif dalam melakukan pelayanan di rumah. Ya. Nah, kemudian ini ada wawancara berfokus pada pasien ya, patient center atau family center. Kalau pada anak otomatis dua-duanya ya, karena di anak pun itu tergantung dengan usia. Anak yang usia 10 tahun seperti tadi itu udah berhak dia bisa mengemukakan pendapat gitu ya. Dia berhak juga menyampaikan harapan dan segala macamnya. Jadi tetap patient center dan juga family center menjadi salah satu acuan perawat bisa melakukan beberapa menggali atau mengkaji gitu ya, terkait dengan misalnya ada pemahaman sifat dasar penyakit, preferensi ya, harapan, kekhawatiran, cara menghadapi coping penyakitnya seperti apa, masalah spiritualnya gimana, dan penyelesaian emosionalnya seperti apa ya. Kita coba lihat satu persatu kira-kira apa yang bisa dilihat. Nah, ini ada contoh ya dari gejala kanker stadium lanjut, tetap itu adalah yang masih paling tinggi itu adalah nyeri gitu. Makanya di rumah pun ya, fokus kepada pelayanan di rumah pun itu masih kepada yang prioritaskan adalah fisikalnya dulu ya. Yang membuat pasien sangat tidak nyaman itu apa gitu ya. Biasanya kalau misalnya nyeri yang paling dominan, berarti yang harus diutamakan adalah pain manajemennya terlebih dahulu gitu ya. Nah, ini juga ada gejala 6 bulan terakhir hidup. Biasanya pasien-pasien yang prognosisnya di bawah 0 sampai 6 bulan. Nah, ini beberapa gejala biasanya yang mungkin timbul ya. Ada lelah, ada nyeri, ada well-being-nya lumayan cukup down juga, depresi, ansietas, dan segala macamnya. Ini adalah bagian dari hal-hal yang peran perawat di rumah harus coba dibantu ditangani ya. Sekarang bagaimana melakukan pendekatan manajemen gejalanya ya. Artinya dimulai dari kita melakukan pengkajian gejala ya. Nah, dalam melakukan pengkajian gejala ini, teman-teman atau Bapak Ibu tetap masih harus berprinsip kepada pengkajian gejala yang secara komprehensif ya. Yang artinya tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup ya pasien anak dan juga keluarganya. Ingat, kalau di pasien anak dan keluarga itu adalah satu paket. Jadi sasaran kita pun tidak hanya ke anaknya, tidak hanya ke pasiennya, tetapi ke keluarganya ya. Kemudian pengkajian yang sistematis ini juga disarankan. Artinya head to toe mungkin ya tetap dilakukan dengan baik. Nah, dalam melakukan satu pengkajian gejala, Bapak Ibu atau teman-teman harus menambahkan 10 gejala untuk setiap gejala yang disampaikan oleh pasien. Ya. Contohnya misalnya nyeri. Dari nyeri itu ada muncul gejala apa aja? Akan muncul potensial gejala apa aja gitu ya. Apakah misalnya sampai mual muntah ya, misalnya apakah sampai dia misalnya nggak bisa tidur, apakah sampai dia benar-benar depresi dan segala macam. Nah, itu dari satu gejala di dalam pengkajian gejala ini biasanya kita menambahkan 10 gejala yang mungkin atau berisiko
akan muncul seperti itu. Nah, cenderung nih teman-teman menganggap remeh tingkat keparahan gejala pasien. Jadi ya udahlah, emang udahnya juga biasanya harusnya seperti itu, ya mau gimana lagi, tidak seperti itu ya. Ingat. Izin Bu Susi, 5 menit lagi ya. Oh iya, baik Izin ya. Bu. Baik, terima kasih Mas. Nah, itu terkait dengan pengkajian gejalanya ya. Kemudian, nah ini ada beberapa metode. Jadi teman-teman juga mesti ini seharusnya sudah familiar tentang MOPQRST ya. Ini bagian dari pengkajian. Kemudian kita mesti melihat ya arti gejalanya. Apa menurut pasien tentang gejalanya? Apa yang paling mengganggu? Bagaimana gejala tersebut mempengaruhi aktivitasnya dan sebagainya ya. Ini juga harus jadi fokus. Kemudian beberapa tantangan di dalam pengkajian gejala. Pengkajian gejala yang disampaikan oleh pasien itu pasti akan berbeda dengan pengkajian gejala yang dilakukan oleh kita ya. Nah, ini nanti juga bisa dilihat. Kemudian pemahaman sifat dasar penyakit. Nah, pemahaman sifat dasar penyakit ini juga menjadi salah satu hal yang harus dikaji ya. Kemudian informasi dan pengambilan keputusan, ini ada beberapa contoh pertanyaan sebenarnya yang harus disampaikan kepada pasien ya. Bagaimana informasi yang disampaikan, bagaimana kita bisa memfasilitasi supaya pasien dan keluarga itu bisa mengambil satu keputusan. Harapannya apa ya? Kemudian tadi kekhawatirannya gimana? Apa saja gitu ya. Kemudian copingnya gimana ya dalam menghadapi penyakit ini? Apakah tetap semangat? Apakah ada hal isu yang lain yang ternyata penyakit ini berpengaruh untuk kepada hal-hal yang lainnya ya, kepada pasien dan keluarga, dan juga terhadap masalah-masalah eksistensial spiritual ya. Ini juga perlu dikaji. Penyesuaian dan rekonsiliasi juga bagian dari salah satu hal yang harus ditanyakan ya. Nah, ini ada beberapa manajemen gejala penyakit terminal. Sebenarnya ini hanya tambahan. Jadi contohnya misalnya untuk nyeri, apa yang harus dikaji, kemudian biasanya nyeri itu muncul dari mana ya, terapinya seperti apa ya. Jika pasien sudah konsumsi opioid misalnya morfin yang sudah dikonsumsi rutin, apa yang harus dikaji oleh perawat ya, terkait dengan efek sampingnya apa dan juga plan of care-nya apa ya. Sama untuk sesak napas juga seperti apa ya. Jadi kaji dulu penyebabnya, atau misalnya ternyata biasanya itu morfin juga bisa untuk menangani gejala sesak. Jadi kita mulai memberikan morfin dengan dosis yang rendah, 2, mg morfin oral immediate release kita diberikan untuk menangani gejala sesak gitu ya, selain dengan terapi yang lainnya. Untuk yang mual muntah juga sama ya, terkait dengan penyebab, farmakologi, luka kanker juga sama. Ini bagian dari hal-hal gejala yang harus kita tangani di rumah ya. Pastikan dulu lebih ke penyebabnya apa, kemudian apa yang harus teman-teman lakukan ya, dan juga efek samping terutama obat ya, karena gejala yang muncul itu sebagian banyak atau sebagian besarnya memang disebabkan dari terapi yang diberikan ya. Nah, ini ada salah satu contoh yang kita lakukan di rumah ya dengan pasien anak. Ini juga selama masa pandemi kita tetap memberikan pelayanan dengan overall jadinya ya, overall APD. Kemudian ini juga sama, kita melakukan pelayanan, dan yang kalah pentingnya adalah sedikit yang saya sampaikan, dukungan psikososial. Kenapa emosi itu penting gitu ya? Kenapa di sini emosi menjadi satu hal yang penting di dalam kita memberikan dukungan psikososial ya. Emosi itu adalah respon yang normal untuk manusia ya. Dan sebagian besar untuk tenaga kesehatan mungkin teman-teman malas gitu ya, atau tidak interest untuk menggali emosi gitu ya, karena saya nggak mau kalau nanti pasiennya nangis, saya nggak mau kalau nanti misalnya pas keluarganya jadi bete, jadi sedih gitu kan. Padahal ini menjadi satu hal yang penting gitu ya. Nah, bagaimana kita menanggapi emosi pasien? Di sini ada beberapa kalimat juga ya, artinya dari mulai menggali emosinya gimana, dari mulai kita mengakuinya seperti apa ya, bagaimana Anda menghadapi situasi ini, dan dari mengakui kemudian kita bersifat empati, kemudian kita bersifat
tidak menelantarkan ya. Kemudian kita juga menggali kembali gimana dan mengesahkan bahwa emosi pasien pada saat ini adalah sedang A gitu misalnya, sedang sedih. Nah, di sini ada satu kalimat, ada satu strategi buat teman-teman mungkin bisa coba, ada yang namanya nurse statement. Nurse statement ini bisa diuji coba dan bisa dipakai oleh siapapun, oleh perawat, tidak hanya perawat paliatif ya. Jadi dari mulai N, name the emotion, understand the emotion, respect, support, and explore ya. Jadi namakan dulu emosinya, pahami emosinya, hargai pasien dan keluarga, berikan dukungan dan gali lebih lanjut. Nah, ini ada contoh-contoh. Mungkin nanti materinya bisa di-share juga ya ke teman-teman. Jadi bisa melihat contoh kalimatnya dari N itu apa gitu ya. Dari menamakan emosi itu seperti apa. Ibu rasanya ibu tampaknya saat ini ibu kelihatannya sedih ya gitu. Kan itu kan berarti salah satu menyampaikan bahwa ibu saat ini sedang sedih. Dan itu, kalau misalnya enggak Bu, saya enggak sedih misalnya. Itu enggak salah, enggak apa-apa. Kalau dibilangin salah sama ibunya atau sama pasien ya gitu, itu nggak apa-apa gitu ya. Kemudian understood, jadi pahami, wajar kok kalau misalnya ibu sedih gitu ya. Ibu sudah sangat luar biasa sekali ini merawat anak ibu dari akhir sampai sekarang, dari awal misalnya sampai sekarang ya, bolak-balik ke rumah sakit untuk kemoterapi. Kemudian ibu juga menjalani pengobatan-pengobatan lainnya ya. Jadi wajar, normal. Nah, ini adalah memahami, mewajarkan, menormalkan. Jadi sebutkan bahwa itu wajar, sebutkan bahwa itu normal, gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kenapa tidak bergerak? Dari respect, hargai, gitu ya. Tadi menghargai apa yang sudah dilakukan. Jadi selama ini ibu atau bapak sudah merawat anak ibu dengan luar biasa. Bapak sudah berjuang mengantar anak ibu selama ini bolak-balik ke rumah sakit untuk perawatan dan pengobatan, gitu ya. Jadi ini akan membantu menjalin hubungan kita dengan pasien dan keluarga, ya. Ini lebih ke teknik ya, teknik komunikasi, gitu. Jadi bisa dilatih ya. Nah, kemudian support memberikan dukungan. Saya tahu bahwa ini adalah sangat sulit sekali situasinya, tapi saya di sini sebagai perawat, nah saya bisa menjadi teman ibu. Jadi kalau misalnya ibu ada yang mau diceritakan, silakan gitu ya. Nah, ini juga salah satu support. Kemudian yang enak adalah explore ya, menggali kembali. Kalau boleh saya tahu gitu ya, yang sampai ibu sampai menangis seperti ini atau ibu sampai sedih seperti ini, apa sih yang ibu mau sampai, bagaimana sih yang bisa membuat situasi yang bisa membuat ibu sampai sedih seperti ini, boleh cerita nggak kepada saya gitu ya. Nah, itu jadi boleh ceritakan nggak, semuanya dalam bentuk pertanyaan terbuka. Jadi teman-teman atau Bapak Ibu boleh ini disampaikan atau dilatih dari mulai misalnya dengan teman kita dulu ya, dengan sesama perawat, dengan di keluarga antara suami atau istri ketika melihat teman kita capek, teman kita lagi sedih atau teman kita lagi senang gitu ya. Jadi tidak hanya kepada kondisi-kondisi emosional yang memang down gitu ya. Ketika senang pun kita bisa menyampaikan ini gitu. Misalnya, kakak kelihatannya hari ini senang sekali ya. Wah, wajar banget nih, normal kalau kakak misalnya kelihatan senang. Kakak kan baru dapat hadiah misalnya, gitu ya. Nah, wajar kok kalau kakak senang gitu kan. Saya di sini nih bisa bantu. Kira-kira apa sih kak yang bisa saya lakukan untuk bisa seperti kakak misalnya gitu ya. Nah, itu lebih ke ekspor gitu ya. Nah, itu jadi strategi nurse statement ini. Ya, sudah habis ya. Oke, baik. Terima kasih. Sebentar ya. Nah, baik. Ini ada beberapa kalimat yang apakah ini membantu ya. Jadi teman-teman mungkin ini sudah biasa ya. Nah, untuk beberapa pasien paliatif udah kondisi terminal, apalagi ini sangat sensitif ya. Jadi tolong perhatikan kata-kata ini, kan biasanya sabar ya Bu, tabah ya Bu gitu kan. Nah, tapi sebenarnya untuk beberapa pasien ini sangat sensitif sekali. Saya harus seberapa sabar sih? Saya harus seberapa kuat gitu ya. Nah, ini mohon diperhatikan juga. Kemudian satu slide lagi adalah hindari ya harapan palsu. Hindari kata-kata semuanya akan baik-baik saja, karena kita tahu untuk pasien-pasien paliatif dengan prognosis yang sangat pendek itu tidak akan baik-baik gitu ya. Jadi ini harus dihindari. Jangan katakan akan baik-baik saja gitu kan, nanti juga akan membaik.
Padahal kita tahu sebenarnya itu tidak akan membaik gitu ya. Nah, ini juga menginterupsi kesunyian terapeutik, kemudian tidak hanya berfokus kepada fisik dan berkata saya tahu perasaan Anda. Nah, ini juga mungkin bisa dihindari karena kita tidak merasakan, kan kita tidak mengalami gitu. Jadi mungkin bahasanya bisa dialihkan untuk ke bahasa yang lain yang lebih tepat gitu ya. Ya, saya mungkin bisa membayangkan atau bisa membayangkan apa yang Ibu rasakan gitu ya. Jadi bukan saya tahu bahwa perasaan Ibu saat ini seperti apa gitu ya, karena kita tidak mengalami. Oke. Sudah selesai. Nah, ini adalah tim kami, ada tim home care, ada tim rawat inap ya, tim rawat inap paliatif, ada tim home care. Tim home care paliatif di YKI Pusat. Jadi kami menyediakan 2 layanan tersebut ya. Terima kasih. Mohon maaf. Terima kasih Bu Susi, materinya luar biasa. Bapak moderator, jadi saya terbirit-birit ya. Tidak apa-apa. Oke, sebentar. Ibu, materinya luar biasa. Ya, kita tahu bahwa paliatif itu sekarang jadi yang holistik ya Bu. Jadi dari psikobio, sosio, semua kita juga yang kita harus memperhatikan itu semua. Kemudian ada beberapa yang banyak banget pengalaman Ibu sehingga kita jadi tahu apa yang harus kita lakukan. Nurse statement bisa dilakukan ke siapa saja, seperti itu. Kemudian ada beberapa hal-hal yang sebenarnya mungkin dirasa sehari-hari yang wajar kayak gitu, seperti tabah ya Bu, tabah ya Bu, kayak gitu. Sedangkan itu merupakan hal yang sensitif buat beberapa pasien. Iya, betul. Biasa. Baik Ibu, kita masih ada waktu sekitar 7 hingga 8 menit. Kita buka sesi pertanyaan ya Ibu untuk dua penanya. Baik, kepada teman-teman yang ingin bertanya bisa raise hand, nanti akan dibantu oleh tim kita untuk bertanya. Kemudian saya akan infokan juga, untuk pembagian sertifikat, tadi kita peserta wajib hadir dengan melakukan pengisian absensi di 2 kali absensi di setiap sesinya. Sesi pertama tadi sudah, nanti sesi kedua juga akan kita lakukan absensi kembali. Sudah di-share absensinya, teman-teman silakan isi absensinya. Kemudian jika tidak memenuhi tersebut, tidak hadir dalam seminar ini, kita juga tidak akan memberikan sertifikatnya seperti itu. Jadi kita hanya akan memberikan yang kepada yang mengikuti seminar dari awal hingga akhir, seperti itu ya. Kemudian nanti akan dibuka juga absensinya hingga jam 17, jadi kita akan kayak gitu ya. Baik, ada yang raise hand untuk admin kepada Ibu Tuti Suhartini. Ibu Tuti Suhartini bisa di-unmute pada ingin bertanya. Makan dulu apa ya? Makan dulu ya. Makan dulu, Mai. Makan dulu ya, masuk dulu ya. Kepada tim, kami minta tolong untuk Bu Tuti Suhartini ingin bertanya. Gimana? Apakah ada masalah? Baik, untuk kepada penanya yang berikutnya, Nia Kurniasari. Nia Kurniasari. Baik Pak, suara saya terdengar? Dengar, jelas Mbak, silahkan. Baik, saya izin bertanya Pak, saya Nia Kurniasari dari mahasiswa Universitas Ars Bandung. Saya izin bertanya, apakah jika seorang pasien ini mendapatkan terapi paliatif, dia tidak akan diberikan terapi kanker begitu? Terima kasih. Baik, Bu Susi, kita jawab dulu pertanyaannya, nanti kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Apakah dengan pasien dengan paliatif itu sudah tidak mendapatkan terapi kanker lagi? Seperti itu pertanyaannya. Waktu dan tempat silakan Ibu. Baik, terima kasih.
apakah di dalam memberikan pelayanan paliatif itu semua pengobatan dihentikan, gitu ya? Nah, Ya, apakah semua pengobatan kankernya tetap diberikan atau ternyata dihentikan? Jadi gini, tujuan dari perawatan paliatif itu adalah meningkatkan kualitas hidup pasiennya, ya kan, dan juga keluarganya, gitu. Nah, terkait apakah pasien itu masih mendapatkan pengobatan, misalnya pengobatan dengan kemoterapi ataupun misalnya radioterapi gitu ya. Nah, itu semua tetap dilakukan tetapi dengan tujuan yang berbeda gitu ya. Tujuannya bukan ke treatment, bukan ke kuratif treatment gitu ya, tetapi tujuannya adalah lebih kepada untuk mengurangi gejalanya, untuk mengurangi semua isu yang ada di pasiennya gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Apakah pasien dihentikan radioterapinya sedangkan misalnya tumornya masih besar gitu ya. Nah, radioterapinya itu masih tetap diberikan biasanya dengan dosis yang lebih rendah, berbeda yang tujuannya pengobatan, tujuannya untuk kuratif gitu ya, untuk cure, untuk kesembuhan itu berbeda. Tetapi memang masih diberikan karena dengan diberikannya misalnya radioterapi berlanjut atau kemoterapi berlanjut gitu ya. Nah, pasien akan tetap tetap stabil, tetap meningkat kualitas hidupnya gitu. Jadi apakah masih tetap diberikan? Masih tetap diberikan, namun dengan tujuan yang berbeda gitu ya. Dan dosisnya pun biasanya disesuaikan gitu. Tidak tidak sama dengan dosis yang awal karena kalau misalnya dengan dosis yang awal tuh biasanya efek sampingnya juga luar biasa juga ya gitu kan. Dan jangan-jangan dengan diberikan dengan dosis yang sama malah justru kondisi pasien menurun karena dari efek sampingnya gitu ya. Jadi ini masih tetap diberikan dengan tujuan yang berbeda dan biasanya dengan dosis yang berbeda. Nah, itu tergantung kesepakatan dari tim dokternya. Karena kan kalau sudah paliatif itu timnya bersama gitu ya. Timnya itu kerja bersama gitu. Jadi dilihat dari sisi dokter onkologinya, dilihat dari sisi misalnya dokter sarafnya, dilihat dari sisi psikologisnya, dilihat dari ya. Nah, jadi itu adalah sistem kerja multidisiplin gitu ya. Namun tujuannya adalah lebih kepada peningkatan kualitas hidup dan bukan untuk menyembuhkan gitu. Mungkin itu. Semoga bisa membantu menjawab. Ya, bagaimana Mbak Nia Kurniasari? Jadi tetap diberikan, cuman tidak disesuaikan kembali dengan tujuan dari pengobatan paliatif itu sendiri ya Bu, berarti ya? Boleh satu pertanyaan lagi Pak? Oh baik sekalian berarti. Jadi 2 pertanyaan dengan Mbak Nia aja. Baik. Satu lagi yang terakhir. Jadi apa saja sih tujuan dari terapi paliatif ini pada kanker pada anak dari stadium akhir gitu Pak? Oh, baik. Jadi tujuannya sebenarnya apa ya? Kayak gitu. Bu Susi sebenarnya tujuannya apa nih palliative care gitu. Baik. Silakan Ibu. Nah, baik. Kembali kepada tujuan konsep paliatif secara general ya. Artinya bahwa paliatif itu diberikan untuk kasus-kasus yang memang sudah penyakit-penyakit yang dalam kategori penyakit kronis atau life threatening yang mengancam hidup. Salah satunya adalah kanker. Apa tujuannya untuk kasus kanker pada stadium akhir? Tujuannya adalah pertama, tujuan utama paliatif adalah meningkatkan kualitas hidup. Dengan cara gimana? Meningkatkan kualitas hidup pasien pada tahap akhir, pada tahap end of life gitu ya, pada pasien terminal. Itu caranya seperti apa? Meningkatkan kualitas hidupnya gitu ya. Tadi yang dilakukan oleh untuk kanker ya, ini khusus untuk kanker, baik pada anak ataupun pada dewasa, itu adalah menangani gejala karena gejala nyeri menjadi salah satu gejala dominan yang biasanya terjadi pada kasus kanker
ya. Kemudian selain gejala nyeri, biasanya itu kan ada gejala penyerta lainnya, ya. Misalnya tadi muntah, kemudian konstipasi, kemudian yang lainnya gitu ya. Ada dia misalnya tidak bisa makan dan segala macam. Nah, itu adalah bagian dari salah satu gejala secara fisikly, ya. Jadi yang pertama, bagaimana caranya meningkatkan kualitas hidup adalah dengan melakukan symptom management, ya, baik nyeri dan juga gejala-gejala lainnya dari fisik gitu. Yang kedua adalah menangani gejala-gejala atau isu-isu dari isu psikososial. Apa aja isu psikososial? Ya, dari sisi psikologis, dari sisi kejiwaan, baik itu stres, baik itu cemas, baik itu misalnya. Nah, kemudian dari psikososial itu kan ada psikologis, kemudian ada sosial. Dari sisi sosialnya, bagaimana ada isu tidak di situ, gitu ya? Apakah selama ini masih bisa berinteraksi dengan yang lain atau tidak, gitu ya? Atau misalnya bagaimana hubungan sibling kalau anak-anak, bagaimana hubungannya siblingnya nih dengan saudara kandungnya, dengan saudara yang lainnya, dengan teman-temannya, ya? Itu semua untuk anak-anak dengan kanker biasanya ada masalah di sisi sosial seperti itu, ya. Kemudian isu yang lainnya adalah isu spiritual. Spiritual religi aja ya, tidak mengacu kepada agama gitu kan. Namun bagaimana kita melihat sisi terkait dengan harapannya dia apa, arti hidupnya, arti sakitnya itu apa, kemudian arti hidupnya buat dia apa gitu ya. Kemudian ada fase dia atau memberi maaf, itu adalah bagian-bagian dari sisi spiritual yang harus dikaji lebih dalam ya. Jadi caranya apa, tujuannya apa, itu kembali pada konsep paliatif. Yang pertama adalah symptom management, yang kedua isu psikososial, dan juga isu psikososial dan emosional, dan juga adalah dukungan untuk spiritual. Jadi untuk semua masalah. Bu, apa bedanya dengan konsep perawatan yang secara holistik? Kan kita juga di keperawatan yang umum menjalani, right? Benar? Ya kan? Nah, jadi artinya yang bisa membedakan antara perawatan paliatif dengan perawatan yang yang biasa gitu ya, apalagi mungkin kepada anak gitu ya, itu lebih spesifik ya kepada anak, karena saya juga memberikan pelayanan pada paliatif dewasa gitu ya. Nah, bagaimana bedanya? Jadi artinya teman-teman di sini untuk perawat paliatif itu ada beberapa skill, ada beberapa mungkin peningkatan pengetahuan gitu ya, yang bisa diperdalam gitu. Bagaimana caranya kita bisa menyiapkan pasien dan keluarga menghadapi kematian. Bagaimana kita bisa menyiapkan keluarga dalam perawatan berkelanjutan, ya kan? Menyiapkan pasiennya untuk perawatan berkelanjutan. Maunya meninggal di mana? Maunya dia kalau meninggal seperti apa? Gitu ya. Kemudian siapa saja di situ yang berhak ya untuk mengurusi urusan yang belum selesai dan segala macamnya. Itu adalah lebih kompleks ya. Jadi lebih terintegritas, dan critical thinking kita juga lebih berjalan. Sama di keperawatan umum juga kita harus critical thinking kita harus berjalan seperti itu ya. Namun di paliatif itu lebih spesifik bagaimana kita bisa menyiapkan pasien dan keluarga ya untuk menghadapi hari-hari akhirnya dengan tetap meningkatkan kualitas hidup mereka ya. Bukan artinya kita tidak melakukan apa-apa, semua tetap dilakukan. Pengobatan tetap dilakukan, terapi tetap diberikan ya. Apakah transfusi Bu diberikan pada pasiennya? Cerita ya, tidak lihat tanggalnya. Enggak. Kan tujuannya berbeda gitu ya. Tujuannya bukan untuk menyembuhkan mungkin. Jadi dikembalikan kepada tujuannya gitu ya. Nah, apakah misalnya pasien masih bisa mendapatkan terapi ini, misalnya terapi suntik antibiotik misalnya gitu ya. Nah,
Dengan terapi antibiotik, kalau ternyata infeksinya bisa berkurang dan kualitas hidupnya bisa meningkat, kenapa enggak? Gitu ya. Jadi, kalaupun misalnya pasien di rumah, apakah tidak diberikan pengobatan apa-apa, Bu? Tidak begitu, gitu ya. Semua pengobatan yang sekiranya untuk bisa tetap meningkatkan kualitas hidup pasien itu tetap diberikan. Perannya perawat paliatif di rumah itu seperti itu. Jadi selalu berkoordinasi dengan dokter utamanya, ya, dokter utamanya di rumah sakit, gitu ya. Bagaimana kondisi pasien di rumah dan apa yang harus dilakukan gitu ya. Kalaupun misalnya pasiennya ternyata mulai menurun, mulai drop gitu kondisinya bahwa pasien ini sudah pada tiba nih pada saatnya dia menjelang ajal, apa yang harus dilakukan gitu ya. Nah, itu adalah apa namanya, kita berperan sebagai perawat yang memang tetap mendampingi pasien pada saat pasien menjelang ajal gitu ya. Untuk semua terapi-terapi yang sekiranya masih tidak bisa berefek dan ternyata itu akan memperburuk kondisi, ya jangan diberikan gitu kan. Tetapi sekiranya itu adalah berefek baik, kualitas hidup pasien meningkat, ya kenapa enggak gitu ya. Jadi artinya di sini banyak sekali konteksnya yang bisa kita terapkan, yang bisa kita lihat, tidak hanya melihat bahwa paliatif itu udah tidak bisa diberikan apa-apa lagi gitu ya. Kita tetap tujuannya adalah kepada peningkatan kualitas hidup tadi ya, simptom manajemen, dukungan psikososial, emosional dan juga spiritual. Seperti itu. Terima kasih Pak Desta. Iya. Terima kasih Ibu buat jawabannya, luar biasa. Memang ya tujuannya kembali lagi untuk meningkatkan kualitas hidup dari pasiennya itu sendiri gitu ya Bu ya sebenarnya. Iya, baik. Baik Ibu, terima kasih buat kesempatannya berbagi dengan kami di seminar ini. Terima kasih buat sharing pengalaman dan ilmunya. Terima kasih banyak Ibu. Kapan-kapan kita bisa sharing lagi. Terima kasih. Baik, teman-teman, kita sudah ada di penghujung acara. Sebelum itu saya akan mengumumkan terlebih dahulu untuk sesuai yang di awal tadi, bahwa kita ada saldo e-wallet sebesar Rp100.000 untuk 2 orang pemenang. Nanti bisa pada teman-teman untuk chat admin di grup. Yang pertama kepada Mbak Siti Nur Afiyah. Kemudian yang kedua Nia Kurniasari, bisa chat kepada admin di grup nanti. Kemudian untuk yang pemenang di story IG-nya itu ada Mbak Anissa Fahlum di IG ya. Nanti jangan lupa untuk chat di grup ke adminnya sebagai pemenang. Baik, sebelum kita mengakhiri acara sore ini, kita akan foto bersama terlebih dahulu. Kita harapkan semua peserta on kamera, kita akan foto bersama terlebih dahulu sebelum diakhiri acaranya. Baik, bisa dibantu kepada admin untuk dibantu untuk on kamera semuanya, biar bisa foto bersama. Kita akan foto bersama. Ibu Susi, Ibu Nur masih ada di ruang Zoom. Kita akan foto bersama terlebih dahulu. Masih Ibu. ada. Iya, kita foto bersama terlebih dahulu, Ibu. Baik. Bu Nur masih ada? Ya. Foto bersama terlebih dahulu. Para admin, boleh? Aba-aba dari siapa? Dari saya atau dari... Oke, ya. 1, 2, 3. Oke. Satu kali lagi. Ada lagi? Ya. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih teman-teman buat kehadirannya dalam seminar hari ini. Luar biasa semuanya. Terima kasih buat materi Bu Nur, Bu Susi. Terima kasih buat kesempatannya berbagi bersama kami. Bu Nur, terima kasih. Sudah lama nggak ketemunya di sini. Kita akan bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Jangan lupa follow akun Instagram dari perawatku.id, Anvisena, dan juga Klinik Go, supaya mendapatkan update terbaru mengenai seminar dan juga perkembangan ilmu yang terbaru. Dan juga jangan lupa mengisi link absensi kepada semua peserta. Kita akan memberikan sertifikat hanya kepada peserta yang mengikuti seminar ini dari awal hingga akhir.
Dan jangan ditanyakan kembali apabila tidak mendapatkan sertifikat, mungkin Bapak Ibu tidak mengikuti dari awal, seperti itu ya. Jadi kita harapkan semuanya mengikuti kegiatan ini dari awal dan akhir. Terima kasih buat kesempatan bergabung dengan kami di seminar ini. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya, di seminar-seminar berikutnya. Selamat sore, terima kasih.